isi daripada Al-Quran itu punya kemuliaan yang bahkan sampai hari ini Al-Quran itu tetap image-nya, tetap manualnya menjadi salah satu rekomendasi referensi kitab yang dijadikan bagi seluruh umat manusia yang ada di muka. Itulah hebatnya Al-Quran. Nah, jadi Allah katakan dalam ayat yang kita bahas, ya ayyuhalladzina amanu intansurullaha wa yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, karena awal ayatnya ya ayyuhalladzina amanu intansurullaha wa yansurkum. Tolonglah agama Allah, maka Allah akan menolong engkau. Nah, kalau kita berbicara tentang menolong agama Allah ya Pak ya, membaca daripada firman Allah, kemudian kita kaitkan kepada tafsirnya para ulama, makna menolong agama Allah yang ketika ayat ini turun dengan keadaan sekarang itu perintahnya sudah berbeda. Perintahnya tetap menolong agama Allah, tapi secara perlaku daripada perbuatan penolongan agama Allah yang berbeda, action yang berbeda. Kalau dulu para sahabat diperintahkan Allah untuk menolong agama Allah itu dengan berperang, sehingga ayat ini turun dalam asbabun nuzul. Imam Ibnu Katsir masih menyebutkan asbabun nuzul sebab daripada ayat ini turun karena memang para sahabat diperintahkan oleh Allah untuk memperjuangkan dan menolong agama Allah, berperang menghadapi orang-orang Yahudi dan orang Nasrani yang ada pada saat. Nah, tapi hari ini ayat itu tetap diturunkan kepada kita dan menjadi rekomendasi kepada kita. Namun actionnya yang berbeda, cara menolong agama Allah yang berbeda. Kalau kemarin para sahabat, kalau kemarin para orang yang dekat dengan Nabi menolong agama Allah itu Bapak Ibu, dengan mereka itu berperang, maka kita sudah berbeda. Bagaimana cara kita untuk menolong agama Allah? Yang pertama kata para ahli tafsir yaitu adalah dengan kita memperkuat keimanan kita kepada Allah. Ya, memperkuat keimanan kita kepada Allah. Itulah kenapa ayat ini di awal kita bahas ya ayyuhalladzina amanu. Dalam kitab Al-Adhkar, Imam An-Nawawi menyebutkan bahwasanya iman itu yang disebutkan di dalam ayat ini adalah sesuatu yang paling tinggi derajatnya. Maka disebutkan dalam ayat ini yang paling mulia adalah mempertahankan iman. Jadi yang paling efektif Bapak Ibu untuk menolong agama Allah adalah dengan kita memperkokoh dan mempertahankan keimanan kita. Jadi kalau kita bercerita iman, ya Bapak Ibu, iman ini kan naik turun. Ya, kadang ada iman ini yang baik, kadang ada yang agak-agak baik, kadang ada yang kurang baik. Kadang kalau datang baiknya, itu orang kalau udah pada paten yang paling yang paling hebat ibadah dan sebagainya. Nah, kadang ada iman itu juga yang menengah Bapak Ibu. Kadang iman itu ketika udah punya power, ketika memang udah punya loyal dan sebagainya, maka terkadang iman itu langsung turun. Maka diperintahkan kita dalam Al-Quran, ketika kita ingin menolong agama Allah, salah satunya antara caranya adalah memperkokoh dan memperkuat keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk kita memperbanyak doa. Apa itu doa yang dianjurkan oleh Rasulullah? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala tha'atik. Duhai Allah yang membolak-balik hati manusia, hari ini kami bermohon kepadamu, teguhkanlah di antara hati kami terhadap agamamu dan terhadap ketaatan kepadamu. Itulah yang diajarkan kepada para sahabat, bapak ibu orang tua kami, untuk mereka mempertahankan keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah. Salah satunya adalah dengan berdoa dan bermohon kepada Allah, dan ternyata disebutkan oleh para ahli tafsir itu adalah kunci untuk kita salah satu menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, yang iman. Yang kedua, kata para ahli tafsir, untuk kita yang hidup di zaman ini, cara kita untuk menolong agama Allah dan mempertahankan agama Allah, kata para ulama, yaitu adalah dengan menjaga akidah kita, menjaga tauhid kita dengan tauhid yang sebenar-benarnya, dengan akidah yang sebenar-benarnya. Kenapa kayak itu? Karena hari ini fitnah yang paling gampang dicari adalah fitnah yang dihubungkan kepada agama. Fitnah yang paling gampang dicari adalah fitnah yang memang dikaitkan kepada agama. Makanya cara untuk menolong agama Allah di akhir zaman ini, kata para ulama, adalah salah satunya dengan kita mempertahankan
Islam juga kayak begitu, terpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk dalam neraka, satu yang masuk surga. Ditanya Pak sama sahabat, ya Rasulullah, yang masuk surga itu siapa? Dijawab sama Nabi, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada satu hadis lagi, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu siapa ya Rasulullah? Dijawab sama Rasulullah, ma ana 'alaiha wa ashabi. Mereka yang mengikut kepada pemahamanku dan pemahaman para sahabat. Itulah kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah ini termasuk yang kami gembor-gemborkan hari ini di majelis ulama supaya berkembang dengan sebaik-baiknya. Karena hari ini Bapak Ibu orang tua kami, fitnah yang berhubungan dengan agama adalah fitnah yang paling banyak. Fitnah yang paling memang luar biasa terjadi di masa ini. Itulah kenapa memang kita harus mempertahankan dan memperkokoh daripada akidah kita, tauhid kita dengan tauhid yang sebenar-benarnya. Kenapa? Karena lagi orang-orang awam gampang untuk didoktrin, gampang untuk dirusak supaya apa pemikirannya mengikut kepada pemahaman-pemahaman yang sesat. Karena hari ini, masa ini, zaman ini, cara kita untuk mempertahankan agama Allah salah satunya adalah dengan menjaga akidah kita dengan akidah yang sebenar-benarnya, dengan tauhid yang sebenar-benarnya. Saya dapat data yang disampaikan sama sahabat kami, Al-Ustaz Dr. Sohibullah Rambuti LCMTH. Beliau itu Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Beliau pernah dengar dari gurunya, itu nama gurunya itu almarhum Ustaz Hafiz Yajid. Ustaz Hafiz Yajid itu pernah ngomong sama kami bahwasanya di Sumatera Utara aja, dari hasil riset penelitian beliau, itu beliau sudah menemukan 27 aliran sesat Sumatera Utara. Dikuatkan sama penelitian yang dilakukan oleh kawan-kawan kita yang ada di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Bagaimana memang berkembangnya akidah-akidah, pemahaman-pemahaman sesat yang ada di sekitar kita, itu luar biasa banyaknya. Itu luar biasa banyak. Maka itulah gunanya kita ngaji. Itu gunanya kita ngaji, mempertahankan akidah dan tauhid kita dengan tauhid yang sebenar-benarnya, dengan tauhid yang sebetul-betulnya. Karena apa? Karena yang paling sulit di akhir zaman ini adalah mempertahankan akidah dengan akidah yang sebenar-benarnya. Kalau ditanya Pak, mereka-mereka yang sebenarnya secara teori, praktek, ibadah dan sebagainya, yang mereka sudah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau ditanya mereka itu mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satu contohnya kayak orang Syiah. Ya pernah dengar ya namanya orang Syiah ya.